Kita ingin menikah dengan tenang dan bertanggung jawab, tapi di sisi lain, standar mapan itu terasa semakin tinggi dan jauh untuk digapai. Banyak yang pamer rumah, kendaraan, pesta pernikahan mewah. Akhirnya kita ngerasa nih, kayaknya gue belum sampai sana deh. Bukan cuma soal cukup atau tidak cukup, tapi soal gengsi dan rasa takut dinilai gagal. Allah menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang menikah. Artinya, selama ada usaha dan tawakal, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Keislaman kami. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Podcast ini kami hadirkan sebagai ruang diskusi mahasiswa untuk membahas persoalan-persoalan kehidupan yang sering kita alami, tapi jarang kita bahas secara mendalam, khususnya dari sudut pandang Islam. Dan jujur saja, topik hari ini adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Bahkan sebelum podcast ini dimulai, kami semua sempat ngobrol-ngobrol dan sadar kalau isu ini hampir selalu muncul di obrolan sehari-hari. Nah, kalian penasaran gak sama topiknya? Jadi topiknya yang akan kita bahas hari ini adalah mapan dulu baru menikah. Kalimatnya singkat, tapi maknanya dalam dan sering bikin galau. Karena di satu sisi, kita ingin menikah dengan tenang dan bertanggung jawab, tapi di sisi lain, standar mapan itu terasa semakin tinggi dan jauh untuk digapai. Nah, supaya diskusi ini nggak cuma berdasarkan opini pribadi, hari ini kita sudah mengundang dua narasumber yang akan membantu kita melihat topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Langsung saja kami persilahkan narasumber pertama untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Zahwadira Fifa. Terima kasih atas undangannya. Semoga diskusi ini bisa membawa manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Dan narasumber kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khaila Faliza Azahra. Sebelumnya terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi karena topik ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini. Kalau kita ngomongin soal mapan dulu baru menikah, jujur aja kalimat ini sering banget kita dengar dari orang tua atau lingkungan sekitar. Niatnya baik supaya kita nggak kesulitan setelah menikah. Tapi kenapa lama-lama kalimat ini seperti tekanan ya buat kita semua? Apalagi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat di media sosial, banyak yang pamer rumah, kendaraan, pesta pernikahan mewah. Akhirnya kita ngerasa nih, kayaknya gue belum sampai sana deh. Menurut kamu nih, sebagai generasi muda, seberapa besar sih pengaruh tekanan ini dalam keputusan menunda menikah? Kalau menurut saya sih pengaruhnya tuh besar banget karena banyak anak muda sebenarnya tuh ingin menikah tapi merasa belum pantas karena belum memenuhi standar mapan versi masyarakat. Padahal standar itu seringkali terbentuk dari perbandingan sosial bukan dari kebutuhan yang sebenarnya. Berarti bukan cuma soal penghasilan ya? Iya bener banget, bukan cuma soal cukup atau tidak cukup, tapi soal gengsi dan rasa takut dinilai gagal. Takut dibilang belum sukses, takut merepotkan pasangan, bahkan takut diremehkan keluarga besar. Dan akhirnya niat baik untuk bertanggung jawab justru malah berubah ya, jadi ketakutan yang berlebihan. Nah, dari realita tadi muncul pertanyaan-pertanyaan penting nih.
Apakah Islam juga menuntut standar kemapanan setinggi itu sebelum menikah atau tidak nih? Menurut pandangan Islam sendiri, sebenarnya bagaimana sih konsep kesiapan menikah? Nah, dalam Islam, pernikahan itu ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun, yang sering disalahpahami adalah makna mampu. Mampu dalam Islam itu enggak berarti kaya atau hidup mapan secara materi ya, tetapi memiliki kesiapan materi, mental, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, lalu bagaimana dengan ketakutan akan kekurangan rezeki setelah menikah nih? Dalam Islam itu justru meluruskan ketakutan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang menikah. Artinya, selama ada usaha dan tawakal, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Banyak pasangan memulai pernikahan dengan keterbatasan, tetapi karena mereka saling mendukung dan bekerja sama, kehidupan mereka justru semakin berkembang. Berarti kalau kayak gitu, Islam tidak menuntut kesempurnaan di awal ya? Betul, karena Islam menuntut kesiapan dan tanggung jawab, bukan kesempurnaan. Di titik ini, kalau kita lihat lagi ya, banyak orang memilih menunda untuk menikah. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Takut gak cukup, takut gagal, dan takut salah langkah. Nah, menurut Islam, apakah menunda menikah karena alasan belum mapan itu bisa dibenarkan atau tidak? Menunda menikah itu tidak otomatis salah. Jika tujuannya emang untuk mempersiapkan diri, baik secara mental, spiritual, maupun tanggung jawab, itu justru hal yang baik. Yang perlu dihindarkan itu menunda karena takut berlebihan terhadap rezeki atau karena standar dunia yang tidak realistis. Berarti kuncinya itu ada di niat dan alasan penundaan itu sendiri. Oke. Kalau begitu, bagaimana generasi muda bisa menemukan titik tengah antara realita ekonomi dan tuntunan Islam? Menurut saya yang paling penting itu adalah mengubah mindset. Karena menikah itu bukan soal pamer kesiapan finansial, tapi komitmen untuk tumbuh bersama. Jadi kalau sejak awal kita itu menunggu sempurna, bisa jadi kita itu nggak akan pernah merasa siap. Dan mungkin itu perlu menurunkan ekspektasi ya. Iya betul, karena kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari kerjasama dan komunikasi. Nah, saya setuju nih, karena Islam itu mengajarkan kesederhanaan dan saling menguatkan. Pernikahan adalah perjalanan bersama, bukan lomba siapa yang paling mapan. Dari diskusi panjang kita hari ini, satu hal yang bisa kita tarik adalah bahwa konsep mapan dulu baru menikah tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu dipahami terlebih dahulu secara bijak. Islam tidak menuntut kita sempurna sebelum menikah, yang dituntut adalah niat yang benar, usaha yang nyata, dan kesiapan memikul tanggung jawab. Menikah bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjalanan bersama untuk saling menguatkan dalam menghadapi kehidupan. Nah, jadi itu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas insight yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kamera dulu dong. Sangat kesulitan setelah menikah. Salah. Gimana? Dari segmen 1 ya, ulang. Usaha yang terima kasih kepada Apa sih?